Halo sahabat Aryan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Aryan. Kali ini Aryan beraktivitas di Jalan Gunung Belah, tepatnya di Cafe Resto Jidan. Di cafe atau Resto Jidan ini, Aryan akan menunggu rekan Aryan yang berprofesi sebagai guru dan mereka adalah penggiat literasi bahasa daerah, khususnya bahasa Kutai. Ibu Isneni, kita sekarang berada di mana nih? Ini di Zidan Cafe dan Resto di Gunung Belah ya. Gunung Belah. Dan sepertinya ini suasana baru ya? Baru ini. Baru ya. Baik sahabat, untuk menjangkau lokasi ini, akses dari Unikarta itu sekitar 5 menit saja ya? Ya. 5 menit itu akses terdekat dari jangkauan Cafe dan Resto Jidan. Dan Cafe dan Resto Jidan ini menyajikan menu-menu modern ya, sepertinya. Ya, ada masakan Nusantara, Korean food. Dan ternyata ada masakan Nusantara. Ya, baik, banyak pilihan artinya ya kita untuk memesan dan menikmati berbagai kuliner yang ada di sini. Dan pertemuan kita pada kali ini sebenarnya lebih spesifik pada aktivitas yang berlangsung beberapa hari ini yang diikuti oleh Ibu Isneni. Dan sahabat Aryan perlu mengetahui apa sih aktivitas Ibu Isneni, dan lebih surprise lagi ternyata aktivitas ini merupakan aktivitas bagaimana melestarikan kearifan lokal. Iya, bahasa daerah. Konteksnya apa itu? Boleh ceritakan? Revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah. Iya. Nah, inisiasi dari kegiatan yang Ibu Isneni ikuti dan di mana dan bagaimana suasana hingga selesai pada kegiatan itu? Revitalisasi bahasa daerah itu merupakan perwujudan dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nanti dalam kurikulum Merdeka, muatan lokal itu akan mengarah pada bahasa daerah masing-masing. Oh, keren. Nah, ya, bahasa Kutai ini kan kelihatannya udah mulai jarang ya anak-anak pakai bahasa Kutai. Kesannya mulai jarang, tetapi kita jangan mengabaikan kearifan lokal kita ya. Iya, betul. Nah, bagaimana Bu Isneni bisa menjelaskan tentang momen yang Ibu Isneni baru lalui? 2 hari ini kami mengikuti kegiatan itu revitalisasi bahasa daerah. Jadi nanti di Kalimantan Timur akan ada 3 bahasa yang diangkat. Jadi ada bahasa Kenyah, kemudian bahasa Pasir, dan di Kutai Kartanegara nanti bahasa Kutai yang diangkat. Keren, nanti kita kupas lebih dalam lagi ya. Iya. Sebagai opening, sambil menunggu rekan-rekan yang akan datang bertemu dengan kita pada lokasi ini, siapa saja yang akan berkunjung atau datang ke tempat ini? Nanti ada Pak Awang Nupani dari Dinas Pendidikan. Satu lagi, Ibu? Tadi harusnya ada Bu Ismi, tapi ini tadi peralangan. Ya, ada. Tidak apa-apa, apapun itu pada hari ini kita memulai. Ayo bersama kita lestarikan kearifan lokal, terutama bagaimana kita menggunakan bahasa ibu Kutai pada umumnya sebagai kehidupan kita seharian. Iya. Apalagi itu sebagai bukan calon ya, warga IKN. Warga IKN. Jadi nanti jangan sampai yang datang ke sini itu malah kita yang terikut bahasa mereka, tapi sebaiknya mereka lah yang terikut dengan bahasa kita. Ini yang harus kita gemakan. Ayo kita tunggu kedatangan rekan kita, Pak. Siapa tadi? Pak Awang Rifani. Dan saya kenalnya di medsos itu Awang Kutai. Iya, betul sekali namanya Awang Kutai. Baik. Halo sahabat Aryan, lanjut kegiatan kita pada malam ini setelah kita ngobrol-ngobrol singkat bersama Ibu Isneni tadi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Istimewanya adalah beliau warga Kutai asli. Dan sebagaimana pembahasan kita pada hari ini, bagaimana kita mengangkat kearifan lokal kita, terutama dalam penggunaan bahasa daerah, bahasa Kutai, apalagi kita sebagai warga Kutai Kartanegara yang ditunjuk wilayahnya sebagai wilayah IKN. Tentunya dengan kehadiran atau ditunjuknya Kutai Kartanegara bagian dari wilayah IKN, kita sebagai warga Kutai Kartanegara harus siap untuk tidak hanyut dalam perjalanan perkembangan IKN. Dan pada kesempatan kali ini saya memulai dengan Bu Isneni setelah obrolan singkat kita. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada Pak Awang, dan selama ini saya sering menyapa beliau melalui media sosial, dan lengkapnya mungkin Pak Awang bisa sampaikan buat sahabat Aryan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Muhammad Syifani. Saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, bidang kebudayaan, seksi pembinaan kesenian, bahasa, dan sastra daerah. Baik, terima kasih. Dan baru hari ini saya mengenal lebih dekat tentang profesi sebenarnya beliau ini. Selama ini kita hanya saling menyapa di dunia maya. Dan Pak Awang, begitu saya panggil akrabnya aja ya. Sejauh ini kan saya punya obsesi melalui konten Aryan Channel. Saya memunculkan karakter atau kearifan lokal melalui bahasa Kutai. Dan alhamdulillah kemarin ada satu konten ternyata dia meledak 1.600.000 penontonnya, dan itu sempat diambil cuplikannya untuk tayang di TV nasional di Trans 7. Dan semakin besar obsesi saya untuk memunculkan konten kearifan lokal dengan interaksi saya dengan Ibu Isneni selama ini. Kita melakukan aktivitas kegiatan sosial lebih mengarah pada dunia pendidikan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya ingin mempertegas lagi tentang Ibu Isneni. Boleh diperkenalkan Bu Isneni? Oh, kenalan ya. Kenalan dong. Kenalan nggak sahabat Aryan? Ya, nama saya Isneni Fidiatin Ula, tapi kalau saya menulis buku itu nama penanya adalah Isneni Villa. Saya adalah guru SMP Negeri 3 Tenggarong. Dan selain guru, aktivitas di kegiatan sosial kan saya pernah ngikuti nih. Ini Kemana itu? pegiat literasi, ya, penulis cerita anak, fasilitator Tanoto Foundation, fasilitator di Guru Penggerak Angkatan 8, pengajar praktik di Guru Penggerak Angkatan yang kedua, apalagi ya. Pokoknya kalau ketemu di mana aja orangnya lo ini lagi ya yang terlibat gitu, lo lagi. Dan Nah, segudang itu pun masih ada satu yang dilupakan. Apa yuk? Tukar pintar. Tukar pintar ya, Fasilitator Tukar Pintar. Nah, kemarin Pak Awang saya mengikuti aktivitas beliau, ada kegiatan sosial donatur buku di suatu desa. Nah, ini nanti kita secara berkolaborasi kita giatkan konten-konten tentang bahasa Kutai. Dan lebih lanjutnya sahabat Aryan, saya memulai obrolan kita pada hari ini. Ada satu aktivitas yang dilakukan Kementerian Pendidikan ya? Iya, dari Kementerian Pendidikan, dan informasinya bersumber dari Pak Awang. Boleh dijelaskan Pak Awang aktivitas apa yang kemarin dilakukan di provinsi, tepatnya di mana, dan narasumber dari mana saja? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya masih ingat. Harus ingat. Kemarin kita diundang oleh kantor bahasa Provinsi Kalimantan Timur, yang juga meliputi wilayah kerja itu Kalimantan Utara. Mereka mengadakan revitalisasi bahasa daerah. Nah, menurut data dari penelitian tahun 2019 itu menyebutkan ada beberapa bahasa daerah itu yang di Kalimantan Timur terancam punah. Terancam punah. Gitu ya. Jadi kemudian ini tahun 2022 itu diadakanlah rapat koordinasi untuk membahas bagaimana bahasa-bahasa ini bisa direvitalisasi. Alhamdulillah. Nah, untuk tahun 2022 itu ada 3 bahasa yang direvitalisasi. Pertama bahasa Kutai, yang kedua bahasa Pasir, yang ketiga bahasa Kenyah. Nah, jadi hari pertama kegiatan kami kemarin itu adalah rapat koordinasi pakar 3 bahasa itu. Ya, jadi kita diundang 9 orang untuk di semacam TOT lah, pembekalan untuk nanti kami yang akan mengajarkan kepada para guru utama. Nah, guru utama itu nanti dipilih untuk bahasa Kutai itu 75 orang. 75 orang. Ya, sebelum dilanjutkan, di kehadiran saat kegiatan di provinsi ada berapa orang dari Kutai? Ya, belum. Nanti karena ini yang konteksnya ini, yang kemarin. Konteks kehadiran yang kemarin itu. Karena kan Pak Awang tidak sendiri. Oh iya. Kalau kemarin
yang hari pertama itu yang pakar Pakar ceritanya, pakar itu kisahnya. diundang saya ya. Kemudian Bu Isna ini dan satu Pak Abdurrahman dari Kota Bangun. Beliau Berarti juga 3 ya kan? 3. Ya, itu yang sama tuh. Jadi bahasa Kutai itu 3, bahasa Kenyah 3, bahasa Pasir 3. Baik. Lanjutnya? Nah, terus nanti dengan kegiatan itu kita akan membekali lagi training kepada 75 orang guru utama. Jari ke bawah gitu. Nah, guru Iya. utama nanti Guru utama. insya Allah tanggal 1 sampai 6 Agustus di Tenggarong itu ada 75 guru utama yang akan dibekali untuk pengajaran, sistem pengajaran bahasa Kutai. Bahasa Kutai itu tadinya kan ada bahasa Kenyah, ada Pasir ya. Ya, Ya, Bahasa Kenyah. Nah, kita kan punya saudara yang dengan dari suku Dayak ya. ya. Apakah kita punya pengelompokan untuk suku Kenyah, Dayak Kenyah? Enggak, jadi gini, untuk Kukar itu bahasa Kutai. Oh, Khusus, penetapannya. dikhususkan. Ya, Ya. Kukar itu bahasa Kutai. Nah, Kenyah ini kepada kemana? Kemarin itu lebih ke Samarinda, Pak. Oh, ke Samarinda malah Ya. apa ya? karena ada desa Ya, budaya Pampang di ada sana, Oh, iya. Pampang, dan Sungai dekat Bawang. dengan dekat Sungai Bawang juga, Ya. walaupun Kukar kan Sungai Bawang. Tetanggaan. Jadi 60 orang ya, 60 orang itu guru SD 30 orang, guru SMP 30 orang. Ditambah dengan utusan dari Kutai Barat. Kutai Barat itu 10 orang, Pak. 10 orang. Iya, ya, yang kan berarti juga Ya. bahasa Kutai. Kemudian 5 orang itu dari komunitas, jadi totalnya 75 orang. Tidak ada komposisinya ya. Sudah. Sudah. Ya baik, mungkin sahabat Aryan itu informasi sepintas ya, belum kita kulik lebih dalam lagi karena ini sangat surprise buat pengembangan kedepannya tentang kearifan lokal, terutama bahasa daerah, bahasa Kutai ya di tempat wilayah kita. Karena informasinya Pak Awang tadi ada satu penelitian bahwa seakan-akan bahasa Kutai ini atau bahasa daerah lainnya di Kalimantan kelihatan sudah mulai rancang punah itu. Rancang kembali ke Ibu Isneni ya. Ya. Bu Isneni, aktivitas kemarin kehadiran Ibu Isneni konteksnya seperti apa? Karena saya kenal Ibu Isneni kan guru bahasa Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkiri Ibu Isneni adalah orang asli Kutai. Nah, sangat surprise buat saya pribadi yang sudah berinteraksi dengan Ibu Isneni selama ini, dan obsesi saya untuk mendorong bahasa Kutai itu menjadi bahasa keseharian kita yang tidak tergerus dikekang waktu tergerus oleh kemajuan zaman ya. Baik, boleh jelaskan kehadiran Bu Isneni di sana? Ya, kehadiran saya di sana ya tentunya awalnya karena ini ya keterlibatan dari Dinas Pendidikan ke Pak Awang untuk mencari siapa nih yang bisa mengajarkan bahasa daerah ke guru, nanti dari guru tersebut ke siswa. Pak Awang juga menunjuk saya itu tidak langsung ya Pak ya, jadi ada rekomendasi dari beberapa teman. Entah kenapa dari beberapa teman yang ditanya itu selalu nama saya yang muncul. Padahal kalau apa ya, istilahnya pakar itu kan sudah luar biasa begitu ya. Saya merasa saya ini masih belum ada apa-apanya gitu, tapi mungkin karena keseharian yang sering menggunakan bahasa Kutai, kemudian postingan di Facebook itu juga Sering bahasa ya, Kutai, ya. sering bahasa Kutai, akhirnya ya munculnya tuh nama saya. Jadi, Ya, mungkin penunjukan itu karena memang interaksi Bu Isneni baik di dunia nyata maupun di dunia maya Ya. itu bagian dari strategi untuk memperkenalkan mungkin ya, karena jejaring, terkait jejaring, pakar terkait jejaring. Lain halnya kalau saudara-saudara kita memang mereka kesehariannya bahasa Kutai, tapi mungkin mereka belum muncul ke jejaring ini, iya, jejaring yang lebih luas. Justru dengan kegiatan ini Pak Awang ya, kegiatan ini kita berharap mereka akan muncul dan membangun jejaring di level bawah. Nah, materi apa yang didapatkan di sana Bu Isneni? Nah, jadi yang kita dapatkan di sana itu adalah pembekalan dulu untuk kami ini bagaimana caranya
bahasa Kutai ini nanti akan sampai kepada anak-anak dan anak-anak itu bisa menggunakan bahasa Kutai dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga nih nanti hasilnya adalah dalam bentuk puisi. Anak-anak bisa berpuisi dengan bahasa Kutai, bisa mendongeng, bekesah dalam bahasa Kutai. Kemudian yang untuk SMP nanti bisa betarsul dan juga berpidato dalam bahasa Kutai. Oh iya, berarti pendekatannya ini kan pendekatan yang menggunakan seni ya? Iya, seni. Menggunakan Keterampilan, meningkatkan keterampilan Meningkatkan anak-anak. keterampilan. Ya, baik. Ini adalah obrolan awal, sahabat Aryan ya, karena kedepannya kita akan buat dan kemas secara khusus bagaimana aktivitas pelestarian bahasa lokal bisa menjadi disambut tuh ada pesanannya. Oh ya, Ya. ini Ada tadi pesan? apa? Kalian Oh ini Pak Awang. ya, ini adalah salah satu tempat yang representatif yang bisa kita manfaatkan untuk bersantai, berdiskusi sambil menikmati kuliner. Dan ada rekan yang baru hadir, siapa namanya? Alif. Nah, silakan Mas Alif dipesan. Ya langsung aja. Nah, karena di sini kita spontanitas kehadiran teman-teman di sini untuk berbagi informasi melalui konten Aryan. Ya, tadi sudah jelaskan Ibu Sneni ya secara umum. Nanti kita akan buat segmen khusus dan secara kontinu produksi-produksi itu kita lakukan secara bersama, berkolaborasi tentunya pasti ya. Untuk obrolan kita pada hari ini mungkin kita batasi dulu pada perkenalan, dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya minta pendapat Pak Awang tentang obsesinya bagaimana setelah kehadiran pelaksanaan workshop ya kalau nggak salah. Workshop atau Rakor kemarin. rakor untuk rakor ya. Koordinasi. Ya, selanjutnya saya serahkan ke Pak Awang nih, bisa dijelaskan dan bagaimana harapannya setelah rakor ini untuk teman-teman kita yang terutama teman-teman yang akar rumputnya berasal dari Kutai Kartanegara atau Dayak. Jadi memang tujuan utama dari revitalisasi itu bagaimana mengembalikan fungsi peran bahasa ibu itu ke dalam masyarakat penuturnya. Karena perkembangan zaman itu tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi asimilasi yang begitu kuat sehingga menyebabkan bahasa-bahasa baru itu kemudian membuat punah bahasa ibu gitu. Tergerus ya. Nah, gitu. Dengan perkembangan zaman. Iya. Misalnya banyak sekali kosakata yang kita miliki itu bukan lagi kosakata asli. Seperti bahasa Kutai itu banyak sekali mengadopsi bahasa Banjar. Tetapi kemudian tanpa kita sadari bahwa bahasa itu bukan asli bahasa Kutai, tapi bahasa Banjar. Secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar. Nah sekarang PR-nya lah, Ya. sahabat Aryan ini, Pak Awang, Neni dan siapa lagi yang nanti akan bergabung untuk bisa mencerahkan kembali Ya. mana yang betul-betul bahasa ibu kita dan mana bahasa adaptasi. Gitu. Dan Tugas kita bersama. tugas kita bersama. Ayo diajak Ya. dong buat sahabat Ya. Aryan dan siapapun itu. Ya, kepada seluruh penggiat literasi ya, kita sama kawan-kawan yang peduli untuk kita bersama-sama saling membantu. Karena ini kerja besar, bukan tidak bisa dilakukan sendirian. Betul Nah, sekali. ini harus dilakukan bersama-sama. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini berhasil, karena targetnya itu kan tahun 2000 sekian itu bahasa-bahasa yang terancam punah itu naik status menjadi aman gitu. Ya. Terancam punah itu sangat Ya. kreatif. Ya. Terancam punah. Jadi Penuturnya ada 3 miris, kelas kan? bahasa Iya. ibu di dunia itu, yang kelas-kelasnya itu kita posisi terancam punah. Jadi kita usahakan untuk bisa naik level, misalnya level aman ya. Insya Allah. Yang penting kita punya Siap, iya. kesamaan mindset, Iya. kita punya kesamaan obsesi agar kita bisa kerja kolaborasi, mempertahankan dan justru mengembangkan. Dan satu lagi hal adalah kita adalah wilayah IKN. Nah, sebagai wilayah IKN dan Ibu Esneni sebagai guru, dalam konteks ini kami mau dengar nih Bu Esneni, setelah mengikuti rakor kemarin sebagai guru, bagaimana kiat-kiat atau obsesinya untuk
menjalankan program dari hasil rapat koordinasi itu? Ya, jadi nanti pada saat kita mengajarkan lagi ke guru utama, nanti kita akan beri trik mereka bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih mudah menyerap bahasa Kutai. Dan nanti hasilnya anak-anak itu akan berpidato, berpuisi, bertarsul dengan bahasa Kutai itu, karena itu akan dilombakan. Melalui seni ya, melalui seni pendekatannya. Jadi nanti akan ada ujungnya itu adalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Iya. Ibu. Ingat sahabat Harian Channel, Tunas Bahasa Ibu, dan kita harus membumikan tagline ini, Tunas Bahasa Ibu, dan punya kewajiban yang sama untuk mensukseskan. Iya, Ya. mensukseskan. Ya, harapan Ibu Esne nih, ayo dong diajak siapapun itu. Jadi untuk generasi muda, untuk siswa-siswa apalagi nih yang SD ya, yang SD, yang SMP, kita mulai kembali menghidupkan bahasa Kutai, menggunakan bahasa Kutai dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga juga ya, untuk Harusnya ya, dari keluarga untuk ya. Bapak Ibu di keluarga kita juga kita utamakan bahasa Kutai, tapi pada saat kita bersosialisasi itu tidak bisa kita kesampingkan memang bahasa Indonesia. Jadi memang tagline-nya dari kantor bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu memang ya. Ulangi lagi, utamakan Bahasa Indonesia, ya. lestarikan Bahasa daerah, kuasai bahasa asing. 3 pilar ya yang harus kita wajib bersama menjaga, dan tentunya melalui 3 pilar ini akan menopang untuk kemajuan kita sebagai wilayah IKN ya. Iya. Ya, betul. mungkin secara umum seperti itu sahabat Harian, karena kita terbatas waktu dan beliau ini super sibuk ya. Susah kita meluangkan Sudah waktu. diundang. 15 menit pun alhamdulillah bisa hadir di sini, dan kita akan buka segmen lagi, dan tentunya kita tidak kaku ke depannya, kita akan mobile. Pendekatan-pendekatan kita adalah melalui literasi ini kita melestarikan bahasa ibu kita, tentunya kita mengangkat potensi-potensi seperti ada di sekeliling kita ini. Sepakat? Sepakat. Nanti Pak Harian hadir juga dong di Kapan itu? tanggal 2 sampai tanggal 5 Agustus. Ya. Bulan depan. Bulan depan masih ada waktu, kita bisa nge-range waktu ya untuk bisa memastikan bisa hadir juga. Ya sahabat Harian, beginilah obrolan singkat kita dari aktivitas rekan-rekan guru atau praktisi literasi bahasa daerah. Suatu kebanggaan, kabar angin juga, yang bukan kabar angin, kabar gembira yang kita dapatkan adalah sebelum punahnya dan jangan sampai punah tentang bahasa ibu, kita punya kewajiban yang sama untuk bisa melestarikan, justru mengembangkan, apalagi kita sebagai warga Kutai Kartanegara yang masuk dalam wilayah IKN. Baik sahabat Harian, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan momen berbeda. Tentunya melalui informasi-informasi yang dikemas secara sederhana ini bisa menjadi inspiratif, dan kita bisa berkolaborasi kapan saja dan di mana saja dan di semua segmen untuk kemajuan Kutai Kartanegara. Sampai berjumpa sahabat Harian.